Oke semuanya, jadi pada konten kali ini adalah konten pertama podcast buat YouTube HMJ. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja seputar perkuliahan nanti atau organisasi yang ada di dalam kampus. Tapi tema kali ini kita akan bahas soal kegiatan organisasi. Jadi gue udah undang satu teman yaitu Sofi. Halo Sofi. Halo, halo Kak Regi. Jangan panggil kakak lah. Kita kan Tuh, seumuran. Kita kan seumuran. nggak Jadi kita apa-apa. Biar hari ini akan bahas soal organisasi. Kenapa kita ngundang Sofi? Karena Sofi ini salah satu aktivis lah di kampus. Banyak organisasi yang diikutin. Jadi kita akan sedikit jangan sharing-sharing percaya ya. sharing-sharing aja sama Sofi. Kalau boleh tahu organisasi Sofi di kampus apa aja sih? Kalau boleh tahu. Kan banyak nih, Baik, ya sebutin aja. Boleh lah. ya sedikit ngelurusin. Jadi yang lebih ke aktivis itu bukan malah saya, bukan malah gua, bukan malah apa. Jadi malah Kak Regi nih yang lebih ke aktivis. Minat Mana banget ada. dia di aktivis. Aku tuh kupu-kupu kuliah pulang, enakan tidur. Iya, habis itu balik lagi ke kampus. Nggak ada. Jadi kalau apa ngikut organisasi, kalau aku sendiri ikutnya cuma di intra KMJ Akuntansi Syariah, sama lembaga jurnalistik, yaitu Invest. Ini Kak Sofi juga sebenarnya BPH ya. Perannya penting. Kalau di HMJ Akuntansi itu dia ini apa namanya? Jadi wakil. Kalau di Invest jadi apa? Bendahara ya? Iya kan? Nggak tahu, Nah, waduh, amnesia. ngeri nih Sofi ini. Jadi kalau Amnesia teman-teman deh. nih kalau misalkan ketemu Sofi di kampus ya bisa tanya-tanya soal organisasi nanti. Keren lah Sofi ini. Nah, sebenarnya Amin ya aku Allah. mau tanya-tanya sedikit sih soal organisasi ini. Sebenarnya kan apa sih alasan kamu masuk organisasi gitu kan? Kalau kadang kan teman-teman juga masuk organisasi itu, aduh ngapain sih, males kan, mending tidur santai. Organisasi itu dibilang capek gitu, udah capek nggak dapat apa-apa gitu kan. Kadang malah ngeluarin duit kayak gitu kan. Kalau tidur kan lebih enak kayak gitu. Sebenarnya alasan Sofi itu ngapain kita masuk organisasi? Sebenarnya plus minus organisasi itu pasti ada ya. Iya. Cuman kan itu balik balik lagi lah kepada si pelaku, pada orangnya. Jadi kalau kalau aku sendiri ikut organisasi itu ya emang udah terbiasa dari dulu itu kalau cuman sekolah aja materi lah habis makul pulang itu nggak bisa. Jadi emang udah terbiasa dari dulu ikut Hmm. organisasi, kalau nggak kecebur ke organisasi nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gue dulu tuh kenapa ya sebenarnya gue juga organisasi lah sedikit lah. Dulu tuh kenapa gue juga masuk organisasi itu alasannya karena ya karena anak rantau kan ya, anak rantau kan gimana ya, kalau di kuliah sebentar doang kan, kuliah sebentar ngapain kan, nah itu cepat bosen, jadi kayak kayak homesick lah bahasa ininya, homesick homesick, jadi kayak udah sekarang seminggu nih nggak ngapa-ngapain, pengennya bawaannya pengen balik ke rumah, jadi kayak gitu. Jadi dulu tuh gue masuk organisasi tuh sebenarnya cuma mau ngisi waktu doang, ngisi waktu, kayak kan banyak nih kegiatan nih, banyak kegiatan, terus juga dapat banyak ilmu juga sih kayak gitu. Kalau gue dulu alasannya kayak gitu tuh masuk organisasi. Dan tadi kalau Sofi kan emang nggak bisa kan, dari dulu emang aktif lah ya kan organisasi. Nah kan Mencoba aktif. mencoba. Nah kan kalau ini kan organisasi kan kadang sibuk banget nih. Terus juga kita juga punya kesibukan kuliah, ya kan. Apalagi Sofi juga ngajar kan, ya kan. Ngajar ini kan. Ya membagi ilmu dikit lah. Nah, nah itu cara cara bagi waktunya gimana sih? Kan kadang kalau udah sibuk organisasi kadang lupa kuliah kayak gitu.
Nah, dari Sofi sendiri ada tips nggak tuh buat apa namanya bagi waktu antara kuliah, organisasi, sama misalkan tadi ada kesibukan lain di luar apa kampus kayak gitu. Ada nggak? Nah, ini nih yang mau aku tunjukin lah dari Yes. plusnya ikut organisasi tuh kayak gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa nih ikut organisasi, secara tidak langsung itu membuat kita lebih berpikir kritis, terus dalam mengatasi kegiatan itu kita udah punya planningnya gitu. Walaupun planningnya itu dadakan. Jadi misal sehari nih kita ada kerjaan ini, ada kerjaan ini. Ya udah itu diambil yang paling mendesak dulu, yang paling penting. Habis itu kalau memang yang lain masih bisa dinego, ya selesaikan nanti setelah urusan yang paling penting itu diselesaikan. Selain itu kalau aku nilai ya dari teman-teman yang mungkin hanya ikut makul atau mungkin hanya fokusnya di bisnis juga ada kan, itu Banyak. banyak kan. Nah, itu lebih, pokoknya saranku sih ya, jangan cuma hanya kita itu fokus satu. Nah, Cobalah kita berbaur sama organisasi atau apa, lingkup lain gitu lah. Jadi secara tidak langsung itu membuat kita pengalaman baru. Soalnya kalau kita hanya kuliah, pengalaman yang kita dapat itu nggak sebanyak mereka yang berbaur dengan banyak orang, dengan organisasi, dengan apa, dengan kesibukan lain lah, entah itu les, bisnis, mengajar atau apa. Yang penting jangan fokus satu lah. siap. Ini Kalau kan Kak lagi gimana? nggak, ini kan lo buat Sofi dulu kan ya, kan menyambung nih kan. Kadang kan ada anak-anak yang cenderung apa ya, menyukai lebih pelajaran gitu kan. Dia lebih menyukai hard skill lah istilahnya kayak gitu. Nah kan kadang teman-teman yang organisasi itu apa ya, menjudge bahwa teman-teman yang lebih suka pelajaran ini itu salah gitu, harus ikut organisasi, harus ikut ini biar sukses. Padahal kalau menurut lu sendiri sukses itu nggak melulu tentang kamu ikut organisasi dan lain sebagainya. Semuanya punya jalannya masing-masing gitu. Udah punya ceritanya sendiri lah. Nah itu menanggapi hal tersebut tuh gimana tuh menurut Sofi sendiri? Kalau dari pandanganku nih, sebenarnya semua itu bagus. Mereka misal ingin mengembangkan lebih ke materinya, berarti dia kan punya pengetahuan tentang ilmu itu lebih lebih kan dibanding yang lain. Itu sebenarnya bagus. Cuman nantinya ketika dia terjun langsung kepada kehidupan nyatanya lah, kehidupan nyata setelah kita keluar dari kuliah, ketika kita lulus, itu akan kelihatan mana yang terbiasa dengan apa ya, dengan kegiatan padat, mana yang sudah terbiasa dengan kegiatan yang planningnya itu udah pasti. Seperti kalau kita hanya kuliah saja lah, kuliah saja itu kan jadwal makulnya sudah pasti, Udah tiap kelihatan harinya kan. juga sudah terstruktur. Beda lagi kalau kita berbau dengan organisasi, itu pasti ada dadakan lah, ada aktivitas dadakan, entah itu rapat, entah itu mengerjakan deadline yang mendesak, itu pasti ada. Jadi sebenarnya bagus semua, cuman nanti itu dampak positifnya akan kita dapat ketika kita sudah terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Itu kalau pandangan saya, pandanganku lah. Iya, iya. Nah, kan apa ya? Tentunya kan kalau di organisasi banyak positifnya nih. Mungkin kalau kita bicara minusnya ya, kita bicara minusnya. Mungkin ada cerita-cerita dari Kak Sofi, minusnya organisasi itu apa sih? Kan kalau orang-orang kan terus bicara hal positif kan. Pasti kan kita hidup kan ada plus dan minus ya kan. Nah, coba Kak Sofi mungkin punya cerita di minusnya organisasi, apa misalkan karena organisasi jadi suka bangun siang kayak gitu. Itu cerita-cerita aja kan, kalau itu sebagai lucu-lucuan aja sih. Kalau boleh sharing kayak gitu. Jadi bangun siang. Jadi Apa kan ya kak ya? teman-teman kan bisa apa? Bisa mengatasinya nanti kayak gitu loh setelah udah masuk. Oh,
Kak Sofi pernah apa di organisasi ternyata sukanya bangun siang kayak gitu kan, jadi teman-teman nggak ngikutin kayak gitu. Benar-benar Kayak sih. gitu. Iya, ada benernya juga itu. Tentulah kalau kita ada event besar, otomatis Nah, kan rapatnya sampai malam, itu udah nah, pas. Nah, padahal kuliah itu kan nggak kenal libur ya. Intinya kalau memang itu jadwal masuk, ya kita masuk. Entah semalam ngapain kan masa bodoh. hmm. Jadi minusnya itu ketika kita pulang malam, ternyata ada tugas. Ini bagi yang benar-benar ingin ngerjain tugas ya, itu pasti. Gak apa-apa. Sebenarnya kalau tugas kan dibuat gampang juga bisa, dibuat sulit juga bisa. Nah, jadi yang biasanya terjadwal, misal kita jam segini nih ngapain, habis habis makan mungkin langsung belajar. Hmm, Nah, ternyata kita rapat dulu. Habis itu baru ngerjain PR, tapi kan udah larut, udah ngantuk. dengan tuh. Ya itu pilihan sih, pilihan. Nah, Misal berarti kan pilihan masing-masing plus ya. minusnya, oh, oh. Misal mau tidur, ya berarti tugasnya nanti nggak tahu kalian menyelesaikannya gimana. Yang penting tanggung jawab lah Ya, menurutku gitu. berarti intinya harus tanggung jawab pada pilihan masing-masing kayak gitu. Jadi ada tugas ya dikerjain, entah malam atau paginya dikerjain kayak gitu. Jadi harus tanggung jawab ya sama pilihan masing-masing. Oke, terus kan tadi menanggapi kan, kalau misalkan Sofi ini kan cewek ya kan. Tadi bilang rapat tuh pulang malam terus. Nah, itu kan kadang teman-teman yang lain kan, mungkin yang cewek kan pulang malam tuh kayak rasanya tuh di lingkungan tuh kurang enak, ya kan? Kurang enak kalau misalkan pulang malam terus. Nah, kalau Sofi sendiri kayak apa namanya untuk mengatasi stigma-stigma kayak gitu gimana sih? Kayak oh pulang malam tuh jelek, pulang malam cewek tuh pulang malam jelek kayak gitu loh. Nah itu gimana itu? Kan kalau cowok mau biasa mau pulang pagi juga nggak apa-apa, nggak ada yang nanyain. Iya, Itu gimana? benar banget ya. Jadi ya seperti tadi yang kita bahas kan plus minus itu ada. Sebenarnya kalau stigma kayak gitu udah pastilah ada di masyarakat. Apalagi buat kita nih yang cewek. Kalau aku sendiri mengatasinya itu cukup dengan bukti lah. Kita tunjukkan saja dengan ya mungkin kalau kita lihat masyarakat, kita menyapanya, terus ditunjukkan dengan perilaku kita sehari-hari, kan mereka akan mengenal. Walaupun kita pulangnya malam, mereka udah bisa menilai sendiri kok dari keseharian kita. Itu simpelnya kayak gitu. Jadi nggak perlu lah kita nunjukin yang berlebihan, cukup jadi diri sendiri aja. Mantap kan jawabannya tuh. Kak Sofi emang idaman udah tuh. Nanti kalau ketemu di kampus tanya-tanya aja udah ya. Jangan Aku juga kalah sama Kak Sofi. Jadi nanti kalian tanya-tanya aja kalau sedang ketemu di kampus. Cari namanya Sofiatun. Oke. Nah, terus kan sebenarnya kalau bicara ini ya, kita bicara di kampus ya. Sebenarnya organisasi di kampus tuh udah bagus belum sih menurut menurut Sofi sendiri gitu. Kan banyak nih yang diikuti. Udah bagus belum untuk menunjang masa depan lah intinya. Mungkin dari segi pembelajaran atau dari segi apa namanya kayak teknologinya apa sih namanya tuh fasilitasnya dari organisasi tersebut kayak gitu loh di kampus ya, di kampus kita bicara di kampus gimana. sebenarnya kalau dibilang kurang bagus, enggak juga. Organisasi di kampus kita udah bagus lah. Cuman kembali lagi sama kita mau milih yang mana. Pesanku sih jangan ikut-ikutan teman. Yang penting kalian kenali dulu diri kalian itu pengen minatnya di mana. Habis itu kalau kalian sudah nyebur, udah berbaur sama organisasi itu maksimalin. Misal organisasi itu fokus di apa, kalian maksimalin di situ. Nanti kalian akan dapat feedbacknya, akan dapat hasilnya itu ketika kita sudah reor atau kita sudah lulus itu baru terasa. Ketika kita baru melaksanakannya atau masih dalam lingkup organisasi itu, kita belum merasakan dampak yang asli.
Nah, untuk fasilitas sendiri, dibilang canggih banget belum. Kalau di kampus kita itu ya masih perlu banyak lah perubahan, masih butuh penunjang lagi. Tapi kita maksimalin dulu SDM-nya dulu lah. SDM-nya juga belum begitu maksimal kan. Jadi kalau menurut saya kalau SDM sudah bagus, nanti kita bisa lah punya ide-ide menarik buat menunjang fasilitas kampus, terus event-event yang membangun. Kak lagi kasih saran juga dong. Dia Saran kan juga, apa? Saran apa? Aku kan di sini dia di sebagai host, kampus sebagai host. juga Nanti dong. kalau ada Kita kan, ada yang tanya baru. Aku di sini sebagai kita kan host. sharing. Ya sih Kak. Selain di kampus, Kak Regi aja itu udah aktif di Enggak. mana-mana. Jadi tentunya pengalaman lebih banyak dia. Cuma karena Enggak aku juga. jarang bisa tanya, jadi ini gimana ya Ya, jawabnya? ya sebenarnya kalau di kampus udah cukup baik lah. Cuman balik lagi ke diri masing-masing, kayak kamu memanfaatkan organisasi tersebut tuh secara maksimal. Tadi kan udah benar dikatakan Sofi kan, kalau apa namanya eh, kita dapat setelah reor gitu loh. Oh, kita misalkan menghargai waktu di rapat, misalkan rapat 7:30 ya datang 7:30 kayak gitu. Jadi balik ke diri kita masing-masing untuk memaksimalkan organisasi tersebut. Kalau semisal cuma organisasi, ya mohon maaf cuma numpang nama doang itu kayak sayang gitu loh. Cuma masuk, habis itu hilang kayak gitu kan. Biasanya ada tuh banyak yang kayak gitu. Udah masuk, udah capek-capek masuk lewat tahapan-tahapan ya kan. Habis itu hilang karena apa namanya males ya kan, sayang gini gitu ya. Menurutku balik ke diri masing-masing aja. Kalau semisal emang tadi kan aku nanya fasilitas kampus sudah menunjang atau belum, ya balik ke diri lagi gitu loh, gimana caranya kamu memaksimalkan organisasi tersebut kayak gitu. Mungkin saran aku kayak gitu aja. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir aja sih, pertanyaan terakhir pesan untuk Sofi sendiri buat teman-teman, ya kan ada mahasiswa baru kan nanti yang masuk nih. Nah, mungkin ada pesan untuk mahasiswa baru nih yang mau masuk organisasi, ya sepatah dua patah kata lah buat teman-teman masuk organisasi. Terima kasih. Jadi kalau pesan dari saya sendiri ya, maksimalin waktu kalian lah. Soalnya nanti kalau kita sudah semester tua, baru pengen semester awal lagi. Pengen ikutin, Udah biasa kayak gitu, udah kuliah pengen SMA lagi, ya kayak gitu biasa. Ya. pengen ngikutin hal yang belum diikuti. Tapi saranku, kenali minat dulu. Kalian itu pengen 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 dapat apa sih di organisasi itu? Pengen bisa apa? Karena nantinya ketika kita sudah masuk di organisasi itu, kita berbaur dengan orang yang kurang lebih satu tujuan dengan kita. Misal kita organisasi ini, otomatis eh, kegiatan kita, aktivitas kita yang akan mengarahkan kita pada goals itu bersama mereka kan. Nah, jadi kenali apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian tingkatkan dari diri kalian. Misal mintanya di mana, ya udah cari yang organisasi, dan kalau sudah masuk, Kak lagi kasih saran dong. Apa? Saran apa? Ya, saran tadi udahlah. Makanya ya kenali potensi kalian lah. Misal kalian sukanya olahraga, kan di kampus ada UKM, ini apa olahraga, ya udah masuk olahraga. Kalau misalnya emang kalian mau apa lebih ke arah benar-benar mau ngerjain suatu event atau buat apa namanya membantu teman-teman memajukan kampus, ya bisalah masuk himpunan atau masuk BEM nanti. Kalau di kampus kita namanya DEMA ya, DEMA. Kalau HIMA tuh namanya HMJ. Jadi ya terserah kalian lah mau masuk mana sesuai keinginan kalian dan potensi kalian. Jangan sampai kalian udah masuk tapi apa namanya nggak sesuai passion kalian. Nah itu juga sebenarnya berdampak sama teman-teman kalian yang di organisasi tersebut karena kehilangan satu orang gitu loh. Nah mungkin itu aja sih. Terus juga ini juga buat teman-teman semua yang mahasiswa baru mungkin apa ya, eh, sedangkan kuliah tuh jamnya tuh nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak, Ya, bener banget. nggak terlalu banyak, jadi lebih banyak apa ya, gabut
kalau bahasanya gabut ya kan, Gabut, gabut, nggak ada santai. kerjaan ya kan, kan nggak mungkin kalian eh, tidur terus, pulang kuliah tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi, Eman banget Kak ya. sakit kepala, iya. Apalagi yang anak rantau dah, gue bilangin gimana ya, kerasa banget dah waktunya kalau misalkan kalian nggak dipakai, apa ya, dipakai kegiatan. Soalnya ya nggak ngapa-ngapain setelah kuliah, pulang, setelah kuliah pulang, kalau nggak ada kegiatan. Ya mungkin kalau misalnya emang kalian ada kesibukan lain atau apa ya, satu dua organisasi cukup lah, jangan banyak-banyak kayak gitu. Yang sesuai Yang passion penting kalian. Yang penting apa tanggung tuh? Ya, jawabnya. yang penting itu Tanggung tanggung jawab dong jawab. Kak. Tanggung jawab yang penting. Jangan udah Ya, masuk kabur nanti, jangan kayak gitu. dikejar nanti kalau kabur. Ya udah, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat Sofi yang udah nemenin aku hari ini. Makasih. Nah, jadi teman-teman semua yang mau masuk organisasi silahkan, tapi tadi harus tanggung jawab pada pilihannya. Yang nggak mau masuk organisasi juga ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan lebih baik ada kemampuan-kemampuan yang lain yang harus dicari kayak gitu. Benar. Nah, mungkin cukup pembicaraan kita kali ini. Uh, Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin kita akan bahas-bahas yang lebih menarik lagi. Karena ini baru podcast pertama. Jadi aku juga belum namain kontennya apa, bingung. Jadi mungkin teman-teman semua yang apa yang punya ide nama kontennya silahkan nanti komen di bawah ya. Di Oke? bawah. Iya, di bawah. Oke. Benar. Oke. Dadah semuanya. Makasih. Dadah, terima kasih Kak.